Pemirsa, banyak pertanyaan yang belum terjawab terkait dengan kasus kematian seorang diplomat muda ini. Untuk itu kita akan membahasnya lebih dalam bersama dengan Kabar Reskrim Polri periode 2009 hingga 2011, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi yang telah terhubung melalui sambungan virtual. Halo, selamat sore Pak Ito. Selamat sore Mbak Sofa. Baik, Pak Ito, kalau kita lihat terkait dengan semua perkembangan yang ada ya, terkait dengan kasus kematian diplomat muda ini, apakah Anda melihat ada kejanggalan Pak sebenarnya dalam proses pengungkapan kasusnya sehingga sampai dengan saat ini belum bisa dipastikan penyebabnya? Ya, menurut saya memang kalau dikatakan kejanggalan mungkin tidak ya, karena ini kan berproses dari satu kejadian di mana memang kesulitannya tidak ada pihak-pihak lain yang sementara ini bisa diungkap ya. Jadi oleh karena itu maka Polda Metro Jaya telah mengambil alih ya, yang awalnya ditangani oleh Polsek Menteng dan Polres Metro Jakarta Pusat, ini sekarang diambil alih ya oleh Polda Metro Jaya. Kemudian saat ini yang sedang dilakukan adalah pemeriksaan dan analisis barang bukti ya, karena di sini telah dilakukan olah TKP yang kedua kali ya, untuk memastikan betul-betul jangan sampai ada yang terlewatkan. Dan ini sudah melibatkan Pusat Lapor Forensik ya, Mabes Polri, kemudian Inafis Bareskrim, dan dokter forensik dari RSCM ya, karena ini kan tentunya kita juga memerlukan dokter ahli yang untuk autopsi. Barang buktinya yang sudah diamankan adalah lakban, kemudian pakaian, bantal, barang-barang lain yang pada korban. Selain itu juga Polri juga telah melakukan penelusuran sidik jari ya, dan butik forensik. Yang paling penting di sini adalah pemeriksaan CCTV ya, CCTV dan aktivitas daripada pergerakan siapa saja pada saat hasil otopsi itu kan tentunya mendapatkan pertama adalah penyebab kematian, yang kedua waktu kematian. Nah, dengan CCTV ini akan dilakukan satu uji dari waktu ya, waktu untuk pergerakan sebelum kematian dan sesudah kematian. Kemudian juga ada digital forensik yang dilakukan, yaitu untuk memeriksa alat-alat komunikasi yang digunakan oleh almarhum ya. Selain itu juga tentunya memeriksa saksi dan lingkungan sosial ya. Saksinya itu kan yang terutama adalah penjaga kos dan orang yang pada saat itu membuka pintu ya, membuka pintu secara paksa karena memang dikunci dari dalam. Dan juga dari kepolisian juga melibatkan ahli psikologi forensik ya, untuk bisa mendalami profil kepribadian korban ya, sebagai bagian upaya mengungkap motif dan penyebabnya. Kemudian memang ada rencana yang saat ini sedang didalami oleh Polda Metro Jaya. Kalau hasil otopsinya mungkin masih dianggap kurang, maka akan dilakukan ekshumasi ya, atau pembongkaran mayat, atau melakukan otopsi ulang ya, otopsi ulang, agar bisa memastikan kematian secara forensik jika ini memang betul-betul dari pendalaman diperlukan. Pak Kapolda Metro Jaya kan telah menyampaikan target penyelesaiannya, mudah-mudahan dilakukan dalam waktu dekat. Ya tentunya di sini juga kita sangat berharap bisa segera dilakukan pengungkapannya dan kesimpulan. Juga kita mendapatkan bantuan pengawasan dari Komnas HAM maupun juga dari Kompolnas, sehingga untuk pengungkapan kasus ini berbagai kemungkinan yang tentunya harus dikaitkan dengan bukti-bukti yang harus digali dilakukan oleh Polri, termasuk juga bagaimana lingkungan kerja ataupun lingkungan tugas almarhum ya, karena yang saya dengar yang almarhum itu juga mendalami atau menangani kasus-kasus TPPO ya, tindak pidana perdagangan orang. Dan saya juga kebetulan mengingat yang bersangkutan adalah bekas lokal staf di Myanmar. Karena saya juga pernah menjadi duta besar di Myanmar. Jadi teman-teman di sana juga kita tahu sekali track record almarhum itu selama ini adalah sangat baik ya, tidak ada masalah sama sekali. Ya mudah-mudahan ini yang bisa segera dilakukan pengungkapan dalam waktu dekat dan mendapatkan hasilnya. Tentunya di sini Polda Metro Jaya harus betul-betul cermat dan hati-hati, karena kesimpulan itu nanti akan bisa juga menimbulkan berbagai spekulasi, sehingga kita harus mematahkan dengan hasil scientific crime investigation, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang dispekulasikan oleh pihak tertentu. Demikian, Mbak.
Baik, nah Pak Ito, kan memang yang jadi menarik adalah dari rekaman CCTV yang beredar sekarang itu sepertinya memang tidak ada aktivitas yang mencurigakan baik itu dari korban ataupun dari orang lain karena kan ternyata lingkungan indekosnya ini sangat private Pak. Bahkan untuk masuknya aja hanya ada satu orang yaitu si penghuni kos saja yang mempunyai aksesnya. Kemudian juga terkait dengan sidik jari yang menempel dari bagian wajah yang tertutup hingga seluruh badan itu hanya sidik jari si korban. Lalu untuk kamar kos bahkan terkunci secara digital dari dalam menggunakan smart lock system. Nah, terus dengan semua data yang ada saat ini, polisi juga belum bisa menyimpulkan apa yang menjadi penyebab kepastiannya. Di publik nih Pak, beredar dugaan kuat bahwa yang bersangkutan ini dalam tanda kutip memang mengakhiri nyawanya. Nah, tanggapan Anda terkait dengan spekulasi yang beredar ini seperti apa Pak? Mungkin ada tanggapan lain, seperti apa? Ya, saya kira mungkin bisa saja ya pendapat orang itu kan itu salah satu daripada kemungkinan penyebab daripada kematian. Tapi kan polisi juga harus bisa mengkaitkan dengan bukti-bukti lain. Misalnya kan kita juga mencari siapa saja teman korban yang mungkin atau orang lain yang memang mengetahui tentang password ya daripada kunci tersebut, kunci digital. Kemudian juga sebelum yang bersangkutan itu pulang, apakah memang yang bersangkutan itu berada di mana, dengan siapa, dan mungkin kalau nanti hasil hasil otopsi mengatakan dari aspek toksikologi ada hal-hal yang menyebabkan seseorang itu misalnya akibatnya meninggal, ya itu kan bisa saja. Jadi hasil otopsi ini akan menentukan kalau memang ternyata di korban itu meninggal karena racun, kapan dia itu bisa misalnya diracun ataupun dia mengkonsumsi satu obat-obatan yang menyebabkan kematian. Nah ini tentunya kita betul-betul dari Polda Metro saya yakin akan melakukan otopsi untuk mengetahui di dalam lambung yang bersangkutan itu apakah ada hal yang mencurigakan. Kemudian masalah lakban, Mbak ya, ini kan tentunya ada satu hal yang ganjil ya, yaitu bagaimana orang itu melakban dirinya sendiri, apakah ada maksud lain. Nah ini nanti akan diruntut ya, akan diruntut daripada berbagai kejadian atau berbagai bukti-bukti lain yang bisa kita rangkai ya. Tadi termasuk psikologi forensik kan ingin mengetahui latar belakang psikologi yang bersangkutan, teman-temannya dan lain sebagainya. Dan juga rekam jejak digital yang saat ini sedang didalami itu sangat penting ya. Dengan siapa yang bersangkutan itu melakukan komunikasi terakhir dan apakah yang isi-isi chat yang ada di dalam HP-nya atau mungkin di komputernya ini saat ini didalami oleh dari unit-unit forensik Polda Metro Jaya dan didukung oleh Bareskrim ya, Bareskrim juga saat ini sudah ikut mendukung untuk Polda Metro Jaya. Demikian, Mbak. Baik, nah kemudian Pak di tengah situasi yang ada saat ini, sebenarnya untuk TKP sih kurang lebih sepertinya masih fresh ya Pak ya, tidak ada TKP yang rusak. Bahkan semua alat bukti pun sudah berhasil diamankan dan digali, diperiksa sambil kita menunggu juga bagaimana pemeriksaan digital. Karena Anda tadi menekankan jejak digital menjadi penting kepada siapa ia berkomunikasi terakhirnya. Tetapi Pak mungkin sebagai seseorang yang memiliki pengalaman panjang di kepolisian, apa kira-kira yang menjadi masukan Anda kepada para penyidik yang saat ini bekerja untuk kasus ini agar dapat bekerja secara lebih efektif dan tidak kehilangan arah karena sepertinya tekanan publik dan juga atensi atas kasus ini semakin besar Pak. Apalagi spekulasi juga sudah beredar di media sosial dan di ruang-ruang publik. Silakan Pak Ito. Iya baik, kebetulan saya mantan duta besar ya. Dan saat ini saya masuk dalam komunitas Forum Duta Besar Republik Indonesia. Di sana banyak teman-teman duta besar yang mempertanyakan. Kemudian juga dari pertanyaan-pertanyaan tersebut tentunya kami sampaikan ya kepada Kabid Humas Polda Metro, barangkali bisa bermanfaat apabila untuk menjawab tadi spekulasi kan harus dibuktikan dengan penyidikan secara ilmiah ya, atau scientific crime investigation. Ya mudah-mudahan tadi saya selalu berkomunikasi secara intens kepada Bapak Kombes Ade ya, dan pastinya beliau akan memberikan kepada pihak penyidik yang sedang menangani. Mudah-mudahan dengan pengalaman saya, kemudian juga ada pertanyaan dari teman-teman dari Forum Duta Besar Republik Indonesia, ini juga bisa menjadi satu hal yang menjadi satu semacam hal yang perlu dijawab ataupun bisa menjadi satu guidance ya bagi teman-teman penyidik. Dan saya yakin bahwa
karena masalah ini adalah masalah yang sangat-sangat menarik perhatian publik, termasuk daripada Kementerian Luar Negeri. Tentunya Mabes Polri akan berusaha, Polda Metro akan berusaha untuk melakukan penyidikan dengan sebaik-baiknya. Demikian, Mbak. Baik, kita akan kawal terus ya Pak Ito bagaimana terkait dengan pengungkapan dari kasus kematian tidak wajar seorang diplomat muda Kementerian Luar Negeri ini. Terima kasih Bapak telah menyuangkan waktu ya. Kabarreskrim Polri periode 2009-2011 Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Selamat sore, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih, Mbak. Terima kasih.